Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 9. Sebelumnya kita sudah belajar materi reproduksi aseksual pada tumbuhan, reproduksi seksual pada tumbuhan, kemudian terakhir reproduksi seksual pada hewan ya. Nah, video terakhir ya, ini video kita terakhir di bab ini ya, di bab reproduksi tumbuhan dan hewan, yaitu tentang reproduksi seksual pada hewan. Di bab sebelumnya kamu sudah belajar tentang reproduksi pada manusia, betul? Nah, sistem reproduksi pada manusia ini salah satu contoh reproduksi seksual pada hewan. Loh, kenapa? Karena pada sistem reproduksi seksual, individu jantan ini akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma, sedangkan induk betina ini akan menghasilkan sel kelamin betina yang disebut dengan ovum atau sel telur. Yang selanjutnya akan diproses, sel sperma akan membuahi sel telur sehingga dihasilkan organisme yang baru. Nah, contoh pada katak dan ikan, individu jantan dan betina ini biasanya melepaskan sel-sel gamet mereka di dalam air, sehingga fertilisasi ini terjadi di dalam air. Nah, fertilisasi ini dikenal dengan fertilisasi eksternal karena pembuahannya di luar tubuh induknya. Nah, tapi kalau contoh misalnya pada hewan-hewan darat seperti kanguru, kelinci, dan lain-lain, individu jantan ini mengeluarkan sel-sel gamet ke dalam tubuh betina, sehingga fertilisasi berlangsung di dalam tubuh betina. Nah, fertilisasi ini dinamakan dengan fertilisasi internal. Jadi paham ya perbedaan antara fertilisasi eksternal dengan internal. Kalau eksternal, proses pembuahannya ada di luar tubuh induknya. Tapi kalau internal, proses pembuahannya ada di dalam tubuh induknya. Oke? Nah, pada bab ini kita akan mempelajari beberapa reproduksi seksual pada macam-macam hewan. Tapi sedikit saja, nggak semua hewan dong. Ntar videonya panjang. Nah, video pertama kita akan mencari tahu bagaimana reproduksi seksual pada ikan dan katak. Kalau ikan dan katak ini mengalami fertilisasi eksternal. Apa tadi fertilisasi eksternal? Pembuahannya itu ada di luar tubuh induknya ya. Nah, jadi biasanya kalau pada ikan ya, kalau pada ikan tuh pembuahannya biasanya ada pembuahan acak, ada pembuahan di dalam sarang. Maksudnya, kalau pembuahan acak itu sejumlah sperma dan ovum akan dilepaskan ke dalam air yang tenang. Selanjutnya, sperma akan membuahi ovum dengan sendirinya tanpa bantuan induknya. Tapi kalau pada pembuahan di dalam sarang, sperma dan ovum dilepaskan di dalam sarang yang sudah disengaja dibuat oleh hewan tersebut. Gitu. Nah, kalau kalian lihat video ini adalah proses bagaimana katak betina dan katak jantan sedang melakukan perkembangbiakan. Nah, coba lihat telur-telurnya. Ini adalah proses fertilisasi eksternal. Proses pembuahannya itu ada di luar tubuh induknya. Silakan simak videonya ya.
pada reproduksi ikan dan katak ini, alat perkembangbiakan pada ikan jantan ini terdiri dari sepasang testis, saluran sperma, dan lubang urogenital atau tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin. Sedangkan pada ikan betina, alat reproduksinya terdiri dari sepasang ovarium, saluran telur, dan lubang urogenital. Jadi kalau di ikan ini ada satu kesamaan, yaitu sama-sama punya lubang urogenital ya, baik dari ikan jantan maupun ikan betina. Oke. Sedangkan pada katak, fertilisasi eksternal ini terjadi saat katak jantan dan betina mengeluarkan sperma dan ovum ke dalam air dalam jumlah yang banyak. Nah, telur yang telah dibuahi ini akan berkembang menjadi berudu atau kecebong, kemudian menjadi katak berekor, lalu menjadi katak dewasa. Nah, proses perkembangbiakan itu berlangsung biasanya 6 bulan sampai menjadi dewasa. Nah, kalau alat perkembangbiakan pada katak jantan ini terdiri dari sepasang testis, saluran sperma, dan kloaka. Kloaka ini muara dari saluran urin, pencernaan, dan saluran kelamin. Kemudian kalau katak betina ini terdiri dari sepasang ovarium, saluran telur atau oviduk, dan kloaka. Jadi sama kayak ikan ya. Tadi ikan punya satu kesamaan, sama-sama punya lubang urogenital. Kalau katak sama-sama punya kloaka. Oke? Nah, itu bagaimana proses singkat reproduksi pada katak dan ikan. Kita lanjut pada hewan berikutnya, yaitu reproduksi pada reptilia. Hewan-hewan reptil apa aja? Ada yang tahu? Nah, ayo. Ada buaya kan, ada ular, ada kadal, dan sebagainya. Nah, reptil ini melakukan perkembangbiakan secara kawin dan pembuahannya berlangsung di dalam tubuh induk betinanya atau refertilisasi internal. Seperti hewan darat lainnya, alat perkembangbiakan pada hewan jantan dan betinanya pasti terpisah. Alat perkembangbiakan reptil jantan terdiri dari sepasang testis, sepasang saluran sperma, kloaka, dan sepasang hemipenis yang fungsinya memasukkan spermatozoa ke dalam induk betinanya. Tapi kalau alat perkembangbiakan reptil betina ini terdiri dari sepasang ovarium, saluran telur, dan kloaka. Jadi nggak jauh beda sama tadi yang katak ya. Nah, kalau kalian lihat video ini adalah proses bagaimana 2 ekor buaya jantan betina sedang melakukan proses perkembangbiakan. Mereka sedang membuat keturunannya dengan cara seperti yang kalian lihat ini. Nah, begitulah proses reproduksi pada reptilia. Contohnya tadi adalah buaya. Kita lanjut pada reproduksi hewan berikutnya, yaitu reproduksi pada unggas. Unggas tahu dong, misalnya burung ya. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, yang sebelah kiri adalah alat kelamin burung yang jantan, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah alat kelamin burung betina atau organ-organ reproduksinya. Nah, sama seperti reptilia, unggas ini proses fertilisasinya berlangsung secara internal. Alat perkembangbiakan unggas jantan terdiri dari sepasang testis, saluran sperma, dan kloaka. Sedangkan alat perkembangbiakan unggas betina terdiri dari sepasang ovarium dan oviduk ya, seperti gambar. Ayo cari mana ovarium dan oviduk? Ya, pusing. No, ovarium yang atas ya. Kelihatan yang paling gambar kanan, yang paling atas. Nah, itu ovarium. Nah, di bawahnya, nah itu oviduk yang tulisannya OVD ya, sepanjang itu namanya oviduk, oke? Nah, setelah terjadi fertilisasi di dalam tubuh induk betina, nanti zigot ini akan terbentuk dan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio bersama cadangan makanan di dalam cangkang telur akan keluar dari tubuh induknya. Nanti telurnya akan dierami sampai menetas. Itu reproduksi pada unggas. Nah, kita coba lanjut reproduksi hewan berikutnya, yaitu reproduksi pada mamalia. Nah, contoh ini adalah tikus ya. Yang sebelah kiri adalah tikus jantan, sebelah kanan adalah tikus betina. Lihat posisi-posisi organ reproduksi tikus. Tikus jantan punya penis, vas deferens, dan testis yang sebelah kiri.
Nah, ini kurang lebih organ-organnya seperti punya manusia. Testisnya ada, penisnya ada, vas deferensnya juga ada, betul? Nah, begitu pun dengan tikus betina. Dia punya ovarium, punya saluran telur, punya embrio, punya plasenta, punya uterus, dan punya vagina. Sama persis seperti manusia, apa yang dimiliki manusia ternyata tikus pun juga memilikinya. Nah, pada reproduksi mamalia ini secara umum mirip sekali dengan manusia ya, seperti yang tadi kakak bilang. Perkembangbiakan hewan jantannya terdiri dari sepasang testis, sepasang saluran sperma, dan penis. Kalau betinanya sepasang ovarium, sepasang saluran telur, rahim, dan vagina. Nah, kalau kalian lihat video berikut, ini adalah proses di mana seekor tikus putih yang baru saja melahirkan. Ini adalah tindakan yang biasanya diberikan oleh tikus putih setelah ia melahirkan anaknya, ya. Nah, biasanya semua mamalia itu melakukan fertilisasinya secara internal, ya. Jadi proses pembuahannya ada di dalam tubuh induknya, ya, atau di saluran telur. Nah, zigot yang terbentuk akan bergerak menuju rahim, kemudian membenamkan diri ke dinding rahim. Nah, pada masa pertumbuhannya nanti embrio memperoleh makanan dan oksigen dari induknya melalui plasenta dan tali pusar, ya, seperti manusia pada umumnya ketika berada pada rahim. Dan embrio ini kemudian tumbuh dan berkembang menjadi janin dan siap dilahirkan. Banyaknya anak dan masa kehamilan hewan mamalia ini berbeda-beda, tergantung pada jenisnya masing-masing. Oke? Nah, terakhir kita akan masuk pada reproduksi pada serangga. Tahu kan serangga itu kayak gimana ya? Pokoknya hewan-hewan kecil itu rata-rata serangga. Serangga ini adalah hewan terbanyak yang ada di alam. Serangga ini adalah hewan ovipar yang melakukan fertilisasi secara internal. Setelah telur dibuahi, telur akan diletakkan pada lingkungan sekitarnya tanpa diirami seperti di daun, ranting, batu, tanah, dan air. Api, loh, avatar dong. Enggak ya? Nah, pada perkembangan telur hingga menjadi serangga dewasa, serangga mengalami siklus atau daur hidup yang dinamakan dengan metamorfosis. Jadi metamorfosis ini nggak cuma buat kupu-kupu ya, tapi untuk semua serangga. Nah, contoh kalau kalian lihat ini adalah video bagaimana metamorfosis seekor ulat menjadi kupu-kupu. Ya, jadi siklus hidup kupu-kupu berawal dari sel-sel telur yang pecah menjadi larva. Kemudian larva yang sangat aktif ini yang dinamakan dengan ulat berubah menjadi pupa atau kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Tahapan siklus hidup ini dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Ya, jadi serangga seperti belalang, kepik, dan kecoa ini mereka nggak mengalami metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena tidak mengalami tahapan larva dan pupa. Gitu. Jadi mereka disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Jadi yang sempurna kupu-kupunya, ya. Nah, belalang, kepik, dan kecoa yang menetas dari telur ini akan memiliki bentuk tubuh yang mirip sekali dengan induknya, tapi belum sempurna. Nah, makanya kan suka lihat kan ada hewan yang mirip banget dengan kecoa. Nah, ini sebenarnya anak kecoa sebenarnya. Jadi anak serangga ini akan mengalami beberapa kali pergantian kulit hingga menjadi dewasa. Seperti itu ya. Jadi begitulah proses reproduksi seksual pada hewan. Tadi kita sudah mempelajari reproduksi pada hewan ikan dan katak, kemudian pada reptilia, pada unggas, pada mamalia, dan yang terakhir pada serangga. Semoga di bab kali ini adik-adik sudah paham bagaimana proses reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sudah 4 video tentang reproduksi aseksual pada tumbuhan, reproduksi seksual pada tumbuhan, reproduksi aseksual pada hewan, dan terakhir ini adalah reproduksi seksual pada hewan. 4 video itu semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang belum paham silahkan ketik di kolom komentar, sampaikan apa yang ingin ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita akan belajar bab baru. Bab apa ya? Tunggu video berikutnya, oke? Setelah menonton jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share video ini agar teman-teman kalian juga bisa memahami materi-materi pada bab reproduksi tumbuhan dan hewan, oke? Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Sekian.